Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Keluarga almarhum Dini Sera mendatangi Komisi Yudisial demi mencari keadilan atas vonis bebas hakim terhadap Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan yang menewaskan Dini. Ditemani oleh kuasa hukum, keluarga Dini Sera ini menilai ada kejanggalan dalam vonis bebas hakim terhadap Ronald Tanur. Sebab jika melihat bukti CCTV dan hasil otopsi menunjukkan Dini Sera meninggal dunia karena adanya tindak kekerasan. Diduga Dini menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Ronald Tanur, anak mantan anggota DPR RI, fraksi PKB. Boleh majuan lagi. Harapan bahwa biar yang namanya hukum ditegakkan lagi yang seadil-adilnya. Nggak masuk di akal buat bapak ini. Orang bodoh bapak juga ya. Apalagi orang-orang pintar ya. Walaupun orang bodoh juga nggak masuk di akal tuh. 12 tahun bebas, sekarang vonis bebas. Ada apa-apaan tuh hakim begitu? Pak Ujang pernah diancam nggak Pak Ujang sama keluarga? Ada yang deketin? Enggak ada. Ada yang Enggak deketin? ada. Obrolan sebelumnya nggak? Enggak. Pernah kita diminta damai, tapi dengan syarat kita harus membuat sebuah laporan perdamaian, mencabut perkara dan menganggap ini sebagai kecelakaan. Sehingga pada saat itu saya sudah membuat sebuah video yang menyatakan bahwasanya kita menolak bentuk perdamaian seperti itu. Karena itu sangat tidak bermoral dan sangat tidak memanusiakan manusia. Karena apa? Dia sebagai keluarga seorang pejabat seharusnya memiliki hati nurani. Menyampaikan permohonan maaf itu secara tulus dengan tanpa syarat-syarat seperti itu. Kapan tepatnya itu? Iya. Itu pada saat pemeriksaan perkara ini masih di tingkat di penyidikan di Polrestabes Surabaya. Menurut rencana dari Komisi Yudisial, keluarga Dini Sera akan datang ke Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 DPR akan menggelar rapat dengar pendapat umum dengan keluarga dan kuasa hukum almarhumah Dini Sera. Sebelumnya, DPR mengaku prihatin dengan vonis bebas yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Ronald Tanur. Informasi terkini kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Gracia Adur di gedung DPR MPR RI Jakarta. Selamat siang Gracia, ini pukul berapa rapat dengar pendapat dengan pihak keluarga Dini akan dimulai siang ini, Gracia? Pukul 1 siang waktu Indonesia Barat di ruang Komisi 3 Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta. Saudara, tadi disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman bahwa pihak keluarga ini mengkonfirmasi hadir dalam agenda rapat dengar pendapat ini. Saudara, tadi disampaikan pula bahwa pihak Komisi 3 DPR RI ini tidak hanya mendatangkan pihak keluarga dari korban almarhum Dini Sera, tetapi juga mendatangkan ahli hukum pidana. Tujuannya untuk melihat seperti apa perspektif ataupun pandangan dari ahli hukum pidana terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Ronald Tanur ini, saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan besar di sini adalah apa alasannya, mengapa pihak Komisi 3 DPR RI ini melakukan agenda rapat dengar pendapat dari pihak keluarga almarhum Dini Sera, karena tadi disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman ada kejanggalan dari kasus ini. Letak kejanggalannya ada di sebelah mana? Tadi disampaikan oleh Habibur Rahman apa yang dilakukan oleh terdakwa Ronald Tanur ini ada buktinya dari CCTV, kemudian video yang beredar di media sosial bahwa terlihat adanya unsur kesengajaan. Tapi mengapa hal ini divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Erin Tuah Damanik, sehingga dari Komisi 3 DPR RI ini mendesak untuk pihak keluarga segera melakukan kasasi terkait kasus ini agar kasus ini bisa terang benderang. Nah, untuk lebih lengkapnya, Yan Rahman dan juga saudara, mari kita simak pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Melihat ini sangat-sangat janggal karena kami amat sangat prihatin dengan putusan seperti ini. Kalau dari rekaman video yang kami lihat juga ya, kami lihat di di media sosial ya, dan di televisi juga, sebenarnya nggak masuk akal yang bersangkutan divonis bebas ya. Saya ya kebetulan saya adalah mantan advokat, saya paham sekali bahwa semestinya menurut saya hakim bisa menerapkan prinsip ya, setidaknya ini prinsip kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau dolus eventualis. Jadi kalau kita misalnya tidak berniat membunuh orang, tetapi kita sadar apa yang kita lakukan
kemungkinan besar bisa mengakibatkan orang meninggal dunia. Ya, itu masuk dalam gradasi kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Nah, saudara, kasus ini tentu mencuri perhatian publik, saudara. Bahkan sampai anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, ini sampai membuat petisi dengan judul Justice for Dini Sera, saudara, karena menilai kasus ini terlihat ada kejanggalan dari apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, saudara. Nah, kalau kita mengulas sedikit ke belakang, bahwa sebelumnya Jaksa Penuntut Umum ini memberikan tuntutan kepada Ronald Tanur dengan pasal berlapis. Di antaranya adalah pasal 338 KUHP pembunuhan, kemudian pasal 351 ayat 1 dan 3, pasal 259 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tetapi ketiga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, salah satunya ketua Majelis Hakimnya adalah Erin Tuadamanik, ini memutuskan memvonis bebas Ronald Tanur ini, saudara, dengan dua pertimbangan. Pertimbangan yang pertama adalah hakim menyimpulkan bahwa keterangan dari sejumlah saksi ini tidak menunjukkan tidak ada yang melihat bahwa Dini Sera ini meninggal dunia. Itu yang pertama. Kemudian alasan kedua, pertimbangannya bahwa Dini Sera ini meninggal bukan karena penganiayaan, tetapi adanya alkohol, kandungan alkohol di dalam tubuh korban sendiri, saudara. Nah, berkaitan soal kasus ini, maka Komisi 3 DPR RI berkomitmen akan membantu pihak keluarga agar kasus ini bisa diadili secara seadil-adilnya, saudara. Yan Rahman. Ada kejanggalan dalam vonis bebas Ronald Tanur ini menjadi perhatian oleh pihak DPR. Lalu kemudian poin lain apa saja yang menjadi perhatian khusus DPR dalam pembahasannya nanti, Gracia? Poin-poinnya tentu dari pihak keluarga adalah meminta bantuan kepada pihak Komisi 3 DPR RI untuk segera mengadili kasus ini terang benderang, saudara, agar terlihat jelas seperti apa kasus ini sebelumnya, saudara. Dan keluarga korban ini tentu sangat kecewa dengan keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, saudara, sehingga ada sejumlah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak keluarga. Nah, Biro Bantuan Hukum Damar Indonesia yang selama ini mendampingi pihak keluarga dari almarhum Dini Sera ini melakukan sejumlah upaya hukum, salah satunya adalah sudah melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Hakim Mahkamah Agung. Nah, sebelum pihak keluarga ini nanti datang ke Komisi 3 DPR RI pukul 1 siang tadi, sebelumnya pihak keluarga ini sudah mendatangi Komisi Yudisial sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat untuk menyampaikan laporan terhadap ketiga majelis hakim ini, saudara. Dan informasinya laporan ini sudah diterima oleh Komisi Yudisial. Selanjutnya dari Komisi Yudisial ini akan membentuk tim investigasi khusus untuk menuntaskan kasus ini, saudara. Kemudian tidak hanya itu, dari pihak keluarga ini juga sudah segera melaporkan hal ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena dicurigai ada sesuatu yang memicu hakim ini menggunakan indikasi penyalahgunaan wewenang dan juga penyuapan, saudara. Dan yang terakhir adalah melakukan kasasi, saudara. Jadi kita akan tunggu bersama ke depannya akan seperti apa, karena dari pihak keluarga sendiri ini mendesak ke Komisi Yudisial, kemudian Mahkamah Agung, juga KPK untuk segera melakukan pemeriksaan, investigasi, serta penindakan terhadap ketiga majelis hakim ini. Yan Rahman. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Gracia Adur melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta.